9 kebiasaan penghancur hidup. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang mungkin terasa akrab di kehidupan kita sehari-hari, yaitu beberapa kebiasaan yang tanpa sadar bisa membawa dampak kurang baik untuk hidup kita. Kita kadang merasa hidup jadi berat atau susah, tapi apa mungkin itu karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru kita pertahankan. Kebiasaan yang kelihatannya kecil tapi bisa menghancurkan kehidupan kita secara perlahan. Yuk kita renungi bersama supaya kita bisa mulai memperbaiki diri dari sekarang. Kebiasaan yang pertama itu menunda-nunda waktu. Siapa yang nggak pernah menunda waktu? Entah dalam pekerjaan, ibadah, atau urusan kecil sehari-hari. Kadang kita suka banget bilang, nanti aja, masih banyak waktu. Padahal waktu terus berjalan dan gak pernah baik lagi. Kalau kita punya kebiasaan menunda, makin lama hidup kita bisa terasa penuh tekanan. Karena banyak hal yang belum selesai. Allah bahkan sampai bersumpah demi waktu. Ini di surat Al-Asr. Untuk mengingatkan kita betapa berharganya waktu. Ayo kita mulai sekarang, biasakan diri untuk mengatasi rasa malas dan segera mengerjakan apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita selesaikan sekarang. Ini bukan soal mengerjakan lebih cepat, tapi lebih ke menjaga keteraturan hidup kita. Yang kedua, kebiasaan lalai dalam sholat. Sholat adalah salah satu ibadah paling utama. Ini bukan cuma ritual, tapi juga cara kita memperkuat hubungan dengan Allah. Tapi jujur saja, kadang kita menyepelekan waktu sholat, atau bahkan lupa mengerjakannya. Sholat itu sebenarnya bukan cuma soal kewajiban, tapi juga kebutuhan hati kita. Kalau kita lalai dalam sholat, kita bakal kehilangan arah, merasa hidup kosong, dan sering merasa gelisah. Sholat bisa jadi momen paling tenang, di mana kita menaruh semua keluh kesah kita kepada Allah. Jadi, mari kita ingat lagi pentingnya sholat dalam hidup kita, dan jangan sampai melewatkannya. Kebiasaan yang ketiga, iri dan dengki. Iri hati ini bisa datang kapan saja, apalagi kalau kita melihat orang lain sukses atau punya sesuatu yang belum kita miliki. Tapi tahukah kalian bahwa iri dan dengki ini bisa menggerogoti hati kita pelan-pelan. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa iri memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Saat kita iri, kita sulit bersyukur dan sudah menikmati apa yang sudah kita punya. Padahal Allah sudah menciptakan rezeki yang berbeda-beda untuk setiap orang. Ayo kita coba untuk lebih bersyukur dan doakan kebaikan bagi orang lain. Semakin kita bersyukur, semakin lapang hati kita dan hidup menjadi lebih damai. Kebiasaan yang keempat, mengeluh terus-menerus. Setiap orang pasti pernah mengeluh. Itu hal yang manusiawi. Tapi kalau kita terus-menerus mengeluh tanpa usaha untuk mencari solusi, kita malah bikin hidup kita sendiri terasa lebih berat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim bahwa jika kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah.
Artinya kalau kita fokus pada hal-hal yang baik yang sudah kita miliki, hidup ini menjadi terasa lebih ringan dan bahagia. Jadi daripada mengeluh, lebih baik kita berdoa dan bersyukur. Karena pasti ada hikmah di setiap kejadian. Kebiasaan yang 5, berkata kasar atau buruk. Setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya punya pengaruh besar. Kalau kita sering berkata kasar atau buruk, kita bisa merusak hubungan dengan orang lain atau orang jadi enggan mendekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jika kita tidak punya sesuatu yang baik untuk diucapkan, lebih baik diam saja. Dengan menjaga lisan, kita tidak hanya membuat orang lain nyaman, tapi juga menjaga hati kita sendiri agar lebih tenang dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Kebiasaan yang keenam, yaitu boros dalam menggunakan uang. Kebiasaan boros bisa membuat kita terjebak dalam kesulitan keuangan. Kadang kita lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan, yang akhirnya membuat kita kesulitan. Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa orang yang boros adalah saudara setan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan mengelola harta dengan bijak. Mari belajar untuk menahan diri dan menggunakan uang sesuai kebutuhan.